Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah because for giving us help. So we can follow this video was made to fulfill the assignment from uh, Prof. Dr. Lufri MS dan Ibu Ramadhani SPD MPD. We from group 2 will present a PowerPoint assignment entitled Teacher Basic Abilities. The first material akan disampaikan oleh saya sendiri. Next slide. The first one, skill in guiding small group diskusi atau diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil is an organized process involving a group of individuals in a cooperative face-to-face interaction for the purpose of sharing knowledge. Jadi, diskusi kelompok kecil ini adalah suatu proses yang teratur, yang melibatkan sekelompok individu dalam suatu interaksi tatap muka secara kooperatif untuk tujuan berbagai pengetahuan, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Small group diskusi have 4 karakteristik. Number one yaitu involves a group of individual 3 sampai 9 orang. Jadi maksudnya yaitu karakteristik yang pertama yaitu melibatkan sekelompok individu yang berjumlah anggota kan 3 sampai 9 orang. Yang kedua yaitu take place in informal face-to-face interaction. Maksudnya yaitu berlangsung dalam interaksi tatap muka informal. Yang ketiga yaitu have goals and cooperation between group members. Maksudnya di sini yaitu memiliki tujuan dan kerjasama antar anggota kelompok. Dan yang terakhir yaitu take place flowing and orderly and systematic process toward a conclusion. Maksudnya yaitu berlangsung mengikuti proses yang teratur dan sistematis menuju suatu kesimpulan. Next. Nah, selanjutnya yaitu uh, advantages and uh, disadvantages of small group diskusi. Maksudnya yaitu kelebihan dan kekurangan diskusi kelompok kecil. Nah, yang pertama yaitu excess atau kelebihan. Number one yaitu there are more sources of information. Maksudnya yaitu sumber informasi dari diskusi kelompok kecil ini memiliki kelebihan sumber informasinya lebih banyak. Yang kedua yaitu often get, maksudnya yaitu sering mendapatkan motivasi. Yang keempat, increase self confidence, maksudnya yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Yang kelima yaitu involvement of all group member in decision making. Tiru-tiru. Yang keempat yaitu increase self-confidence. Maksudnya yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang kelima, involvement of all group members in decision making. Maksudnya yaitu keterlibatan seluruh anggota kelompok dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini juga ada kekurangan dari diskusi kelompok kecil. Yang pertama yaitu it takes more time than usual learning method and is a waste of time. Maksudnya yaitu akan memakan waktu banyak yang lebih panjang daripada cara belajar biasa dan terjadi pemborosan waktu. Nah, yang kedua yaitu anggota kurang aktif dan kurang berminat berpartisipasi dalam diskusi. Yang ketiga yaitu diskusi didominasi oleh anggota tertentu saja. Dan yang terakhir yaitu sering terjadi penekanan pendirian, misalnya ditemukan perbedaan pendapat dengan dukungan yang berbeda. Next. Selanjutnya yaitu things to pay attention to. Dalam diskusi kelompok kecil ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu discussion must be carried out in a open atmosphere. Diskusi harus dilakukan dalam suasana yang terbuka, yang ditandai dengan
bebas terpimpin, saling menghargai, dan memiliki kesempatan dalam berpartisipasi. Yang kedua yaitu perlunya perencanaan yang matang. Next. Nah, selanjutnya yaitu adalah skill komponen, yaitu komponen keterampilan. Yang pertama yaitu pemusatan perhatian. Yang kedua yaitu memperjelas masalah. Dan yang ketiga, meningkatkan kontribusi peserta didik. Yang keempat, mendistribusikan kesempatan berpartisipasi. Dan yang terakhir yaitu closing the diskusi atau menutup diskusi. Next, selanjutnya yaitu things to avoid in small group discussion. Yang pertama yaitu organize topic that are not in accorded with the interest and background knowledge and experience of student. Yang kedua yaitu giving too many key question so that student do not have the opportunity to prove answer due to limitation. Yang ketiga yaitu allowing the occurrence of the definition of ideas in this discussion fail due to low member participant. Yang keempat yaitu do not clarify the ideas or ideas of students who are still confusing of for member of the group. Nah, yang terakhir yaitu violate to end the discussion with a formulation or konsulim. Nah, selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Priti. Kepada Priti dipersilahkan. Well, I will explain about classroom management skill or keterampilan mengelola kelas. Next slide. First, definition dari keterampilan mengelola kelas. Class management skill means skills teacher to create and maintain optimal learning condition. If there is a disturbance in the learning process, the teacher can to optimal learning condition. Class management skill include class disciplinary action. Artinya, keterampilan mengelola kelas maksudnya adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar secara optimal. Apabila terdapat gangguan dalam proses pembelajaran, guru dapat mengembalikan kondisi ini ke kondisi pembelajaran yang optimal. Keterampilan mengelola kelas termasuk diantaranya tindakan mendisiplinkan kelas. Next slide. Selanjutnya yaitu tujuan dari keterampilan mengelola kelas. Tujuan yang pertama itu bagi pelajar. Yang pertama yaitu mendorong peserta didik mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya, serta sadar untuk mengendalikan dirinya. Kedua, membantu peserta didik ke arah perilaku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan memahami bahwa teguran guru merupakan suatu peringatan, bukan kemarahan. Ketiga, menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas dan berperilaku yang wajar dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan untuk guru yaitu melatih keterampilan guru, mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam penyajian pelajaran dengan langkah-langkah atau sintaks yang tepat. Menyadari dan memenuhi kebutuhan peserta didik serta mengembangkan kompetensinya, memberikan respon secara efektif terhadap perilaku peserta didik yang menyimpang, merangsang pemikiran guru untuk mengembangkan strategi pengelolaan kelas yang tepat sesuai kondisi kelas. Next slide. Kapan prinsip-prinsip penggunaan keterampilan mengelola kelas tersebut digunakan? Yang pertama yaitu untuk menciptakan kehangatan dan keantusiasan. Yang berarti, guru yang bersifat hangat dan akrab dengan peserta didik akan menunjukkan keantusiasan terhadap tugasnya dan aktivitasnya dan akan berhasil dalam pengelolaan kelas. Yang kedua yaitu sebagai challenge atau tantangan. Penggunaan kata-kata yang bersifat action, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah dan menarik perhatian peserta didik untuk belajar.
sehingga mengurangi kemungkinan munculnya perilaku menyimpang karena bosan. Yang ketiga yaitu varies atau menggunakan variasi. Misalnya seperti penggunaan alat atau media saat pelajaran. Biasanya ini akan lebih menarik perhatian peserta didik. Yang keempat yaitu breadth, yaitu memiliki keluasan. Keluasan perilaku guru untuk mengubah strategi mengajar sesuai kondisi kelas dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan dari peserta didik serta menciptakan iklim belajar yang efektif. Yang kelima, emphasis on positive things, artinya menekankan pada hal-hal yang positif. Penekanan pada hal-hal yang positif yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap perilaku peserta didik yang positif dan menghindari yang negatif. Selanjutnya yaitu emphasis on discipline, artinya menekankan disiplin. Tujuan akhir pada pengelolaan kelas adalah peserta didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Karena itu, guru sebaiknya mendorong peserta didik untuk melaksanakan disiplin diri dan menjadi teladan dan pandai mengendalikan diri serta melaksanakan tanggung jawab. Next slide. Skills komponen dalam mengelola kelas. Yang pertama yaitu skills associated with creating and maintaining optimal learning foundation, yang berarti keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berhubungan dengan kompetensi guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran. Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan keterampilan ini ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu show attitude, yang berarti menunjukkan sikap tanggap. Menunjukkan sikap tanggap ini dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu contohnya memandang secara seksama. Yang kedua yaitu melakukan gerakan mendekati. Gerak guru dalam posisi mendekati kelompok kecil atau individu menandakan kesiagaan, kesenangan, dan perhatian guru terhadap tugas serta aktivitas peserta didik. Selanjutnya dapat dilakukan dengan memberikan pernyataan, baik berupa tanggapan, komentar, ataupun yang lain. Akan tetapi, hindarilah hal-hal yang menunjukkan dominasi guru, apalagi yang bersifat negatif. Selanjutnya ada memberi reaksi terhadap gangguan pada ketaacuhan. Cara yang kedua yaitu give attention atau memberi perhatian. Dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu visual dan verbal. Visual di sini artinya yaitu guru dapat mengubah pandangannya dalam memperhatikan kegiatan pertama, sehingga dapat melirik ke kegiatan kedua tanpa kehilangan perhatian pada kegiatan pertama. Kontak pandangan ini dilakukan terhadap kelompok peserta didik atau individu peserta didik. Yang kedua, verbal, yaitu guru memberi komentar, penjelasan, pertanyaan, dan sebagainya terhadap aktivitas peserta didik pertama, sementara ia memimpin dan terlibat dalam supervisi pada aktivitas peserta didik yang lain. Cara yang ketiga yaitu direction and instruction clear, artinya memusatkan perhatian kelompok. Hal ini dapat dilakukan dengan contohnya menyiagakan peserta didik. Misalnya, menciptakan atau membuat situasi tenang sebelum memperkenalkan suatu objek, pertanyaan atau topik, dengan memilih peserta didik secara random untuk meresponnya. Yang kedua, menuntut tanggung jawab peserta didik. Setiap peserta didik sebagai anggota kelompok harus bertanggung jawab terhadap kegiatan sendiri maupun kegiatan kelompoknya. Misalnya dengan meminta kepada peserta didik memperagakan, melaporkan hasil, dan memberi tanggapan. Yang keempat yaitu profit reinforcement, artinya mengarahkan dan memberi petunjuk yang jelas. Guru harus sekali memberi pengarahan dan petunjuk yang jelas dan singkat dan memberikan pelajaran yang kepada peserta didik, sehingga peserta didik tidak menjadi bingung. Yang terakhir yaitu smoothness, artinya memberi teguran. Tidak semua gangguan perilaku dapat dicegah atau dihindari. Hal yang perlu di sini adalah dapat menegur peserta didik. Misalnya, cara untuk menghentikan gangguan ini adalah dengan mengomeli atau persetujuan mengenai prosedur dan aturan yang merupakan bagian dari pelaksanaan dan proses interaksi edukatif. Selanjutnya ada memberikan penguatan. Penggunaan penguatan untuk mengubah perilaku merupakan strategi remedial untuk mengatasi peserta didik yang terus mengganggu atau yang tidak melakukan tugas. Selanjutnya ada mengupayakan kelancaran. Mengupayakan kelancaran dalam belajar adalah indikator bahwa peserta didik dapat memusatkan perhatiannya pada pelajaran yang diberikan kelas.
Komponen yang B yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Walaupun bukan di antara strategi yang dapat dilakukan guru, yang pertama yaitu modifikasi perilaku. Guru hendaknya menganalisis perilaku peserta didik yang mengalami masalah atau kesulitan dan berusaha memodifikasi perilaku tersebut ke arah positif. Menggunakan pendekatan pemecahan masalah dalam kelompok dengan cara yang pertama, misalnya membimbing mengerjakan tugas-tugas, mengusahakan terjadinya kerjasama yang baik antara guru, peserta didik, dan antara peserta didik sesamanya dalam pelaksanaan tugas, membudayakan kegiatan-kegiatan kelompok. Next slide. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu power approach. Artinya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses mengontrol perilaku peserta didik. Peran guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut peserta didik untuk menaatinya. Di dalamnya adalah kekuasaan dalam bentuk norma, mengikat untuk ditaati anggota kelas. Yang kedua yaitu pendekatan ancaman. Yang ketiga, pendekatan kebebasan. Yang keempat ada pendekatan resep. Yang kelima yaitu pendekatan perilaku guru dalam mengajar. Yang keenam, pendekatan pengubahan perilaku. Pendekatan pengubahan perilaku sesuai dengan namanya. Di sini pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses mengubah perilaku peserta didik. Peran guru adalah mengembangkan perilaku peserta didik yang baik dan mencegah perilaku yang buruk. Yang selanjutnya yaitu pendekatan sosio-emosional. Pendekatan ini merupakan suatu proses menciptakan iklim sosio-emosional yang positif dalam kelas. Sosio-emosional yang positif artinya adalah gabungan yang positif antara guru dengan peserta didik. Selanjutnya ada pendekatan proses kelompok. Pendekatan ini berarti menciptakan kelas sebagai suatu sistem sosial dan proses kelompok. Peran guru adalah mengusahakan agar pengembangan dan pelaksanaan proses itu efektif. Selanjutnya, pendekatan ganda atau multiple approach. Pada pendekatan ganda, pengelolaan kelas berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan proses interaksi edukatif berjalan efektif dan efisien. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, thanks to Priti, the teach material will be read by Bunga. Ada Bunga, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang small group and individual teaching skill atau keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Next. Definisi dari keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan sendiri adalah kecakapan menanamkan pengetahuan yang dilakukan pada sekelompok siswa dengan jumlah sekitar 3-8 orang dan satu siswa secara individu dapat dengan bertatap muka dan memiliki berbagai peran sehingga dapat mengembangkan potensi diri peserta didik. Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa dengan siswa. Contohnya, murid yang mengalami kesulitan menjawab soal perlu diberikan bimbingan belajar secara perorangan. Sedangkan siswa yang tidak mengalami kesulitan diminta mengerjakan sendiri atau diperbolehkan bertanya pada teman. Next slide. Adapun peran guru dalam pengajaran kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama, organizer atau organisator kegiatan belajar mengajar. Dalam perorganisasian ini, yang paling utama adalah mengatur siswa dan memberikan tanggung jawab kepadanya untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Misalnya, cara siswa melakukan kegiatan mengatur lingkungan belajar ataupun mengoptimalkan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, research person atau sumber informasi narasumber bagi siswa. Guru adalah salah satu sumber informasi bagi siswa, informasi mengenai langkah-langkah pelaksanaan tugas
maupun informasi lainnya yang diperlukan oleh siswa. Yang ketiga, motivator. Motivator bagi siswa untuk belajar. Guru memberikan dorongan berupa motivasi agar siswa mau belajar. Guru harus menciptakan kondisi kelas yang merangsang siswa untuk melaksanakan kegiatan belajar dalam kelompok kecil maupun perorangan. Yang keempat, fasilitator atau penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa. Guru juga harus menyediakan materi pelajaran yang akan diajarkan atau dipelajari oleh siswa dalam mengajarkan kelompok kecil maupun perorangan. Yang kelima, konselor, pembimbing kegiatan belajar siswa. Guru mempunyai peranan membimbing anak didiknya dalam proses pembelajaran, diantaranya mengenal anak secara individual, mengenai kemajuan belajar ataupun kesulitan yang dihadapi. Yang keenam, partisipan, peserta kegiatan belajar. Guru ikut menyumbangkan pendapatnya untuk memecahkan masalah atau mencari kesepakatan bersama sebagaimana siswa lainnya melakukan. Next slide. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama, skill in holding a personal approach, atau keterampilan mengadakan pendekatan pribadi. Bisa diwujudkan dengan cara menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan dan perilaku siswa, merespon secara positif pendapat siswa, berusaha mengendalikan situasi agar siswa merasa aman, terbantu, dan mampu menemukan pemecahan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, skill organizing learning activity, atau keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Bisa diwujudkan dengan cara memberikan orientasi umum tentang tujuan, tugas, dan cara mengerjakannya. Bisa juga dengan membentuk kelompok yang tepat dan mengkoordinasi kegiatan. Yang ketiga, skill to guide and facilitate learning, atau keterampilan membimbing dan memberi kemudahan belajar. Bisa diwujudkan dengan cara memberi penguatan secara tepat, melaksanakan supervisi proses awal, melaksanakan supervisi proses lanjut, melaksanakan supervisi pemanduan. Yang keempat, skill in designing and implementing learning activity, atau keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bisa diwujudkan dengan cara membantu siswa menetapkan tujuan belajar, merancang kegiatan belajar, bertindak sebagai penasihat siswa, membantu siswa menilai kemajuan belajarnya sendiri. Next slide. Baiklah, terima kasih kepada Bunga. The next material akan dibacakan oleh Wandra. Kepada Wandra, dipersilahkan. Materi selanjutnya adalah keterampilan mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran. Pengertian. Keterampilan mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran adalah sarana pembelajaran yang digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Learning media is a learning tool that is used as an intermediate in the learning process to enhance effectiveness and efficiency in achieving learning objective. Selanjutnya, the purpose of skill using learning media, that is. Adapun tujuan dari keterampilan menggunakan media pembelajaran itu adalah yang pertama, number 1, clarify the presentation of the message so that it is too verbalistic. Artinya, memperjelas penyajian pesan agar terlalu verbalistis. Number 2, overcoming the limitation of space, time, and sensory power. Artinya, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. 3, streamlining the course of the learning process. Artinya, memperlancar jalannya proses dari pembelajaran. Yang keempat, generate the excitement of learning. Menimbulkan kegairahan belajar. Yang kelima, provide opportunities for students to interact directly with
the environment and reality. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan dan kenyataannya. Give students the opportunity to study independently according to their abilities and interests. Artinya memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Selanjutnya adalah komponen dari media atau komponen keterampilan media pembelajaran. Komponen-komponen dari keterampilan menggunakan media pembelajaran itu, yang pertama audio media, namely media used as learning aids that have characteristic that can be heard by students, such as radio. Artinya, yaitu media yang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran adalah media audio yang mempunyai sifat dapat didengarkan oleh peserta didik. Contohnya adalah seperti radio. Media visual. Media visual ini adalah media yang digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran yang mempunyai sifat dapat dilihat oleh peserta didik. Seperti contohnya ada seperti gambar, ada seperti puzzle, dan lain-lainnya. Lanjut audio visual media atau media audio visual. Namely media used as learning aids that can be seen and heard by students such as educational. Artinya, media ini digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran yang mempunyai sifat dapat dilihat dan didengar oleh siswa. Berarti ini mempunyai dua sifat, didengar dan dilihat. Contohnya adalah menggunakan suara dan menggunakan gambar adalah televisi, edukasi, atau menggunakan laptop, dan contoh lainnya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip keterampilan menggunakan media pembelajaran. Yang pertama adalah tepat guna atau appropriate, meaning that the learning media used is in accordance with basic competency. Artinya, media pembelajaran yang digunakan mampu meningkatkan kompetensi dasar siswa. Yang kedua, based on use, artinya berdasarkan gunanya. Artinya media pembelajaran yang digunakan ini bisa memotivasi siswa untuk dapat mengikuti instruksi-instruksi dari materi yang diajarkan dari sebuah media itu. Yang selanjutnya varied atau bervariasi, meaning that the learning media used can ensure student active attitude in learning. Media pembelajaran ini digunakan untuk mendorong sikap aktif siswa dalam belajar. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wandra. The last material will be read oleh Nurul. Kepada Nurul dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang lifting skill ESG. Tahu keterampilan mengembangkan ESG. ESG ini adalah manusia lembaga pelatih sumber daya itu bertujuan untuk membentuk karakter melalui mengembangkan 3 potensi manusia, yaitu intelektual, emosional, dan kecerdasan spiritual. Jika ketiga kecerdasan ini berkembang dengan baik dan seimbang pada manusia, dapat diprediksi dunia itu. Keamanan dan kedamaian akan tercipta. Terdapat keterampilan guru dalam mendesain atau memodifikasi sederhana media dan menciptakan media elektronik atau multimedia, perangkat lunak, dan mengimplementasikan dalam pembelajaran. Lanjut slide. Slide selanjutnya, Wandra. Kecerdasan emosional atau IQ adalah kemampuan manusia untuk bersikap dan bertindak bijaksana.
yaitu yang pertama, tampil dengan bijak menurut situasi, yang kedua, mudah bergaul, ketiga, membuat keputusan dengan bijak, keempat, tidak mau mengganggu, menyakiti, merusak, dan mengekspoliasi orang lain. Next. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan seseorang untuk membuat seluruh aktivitas hidupnya sebagai ibadah. Fitur penting dari ESG ini didasarkan pada tindakan, pada kebenaran di samping kecerdasan yang telah ada diidentifikasi yang berperan dalam keberhasilan adalah kinerja, bakat, dan kemauan, karakter, kesehatan, faktor genetik, pendidikan, dan kepercayaan. Intelektual kecerdasan didasarkan pada nilai rapot atau IPK dan sejenisnya. Next. Setiap orang memiliki 7 jenis kecerdasan, yaitu yang pertama, kecerdasan spesial atau visual, yang kedua, kecerdasan linguistik atau verbal, kecerdasan logis atau matematika, keempat, kecerdasan kinestetik atau fisik, yang kelima, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan interpersonal, kecerdasan naturalistik. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nurul. Okay, everyone, that's all for our presentation today. If three are mistakes, we apologize. Mungkin hanya sekian presentasi kami pada hari ini. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.